Baik. Kata orang Muhajirin, laisal amru kama qultum min adami wujubil ghusli illa bil inzal. Kaum Ansar, ente salah tuh mengartikan hadis gitu ya. Kalau ente beranggapan bahwasanya apa? Kata orang-orang Muhajirin kepada Ansar, laisal amru kama qultum, bukanlah ya perkara tersebut sebagaimana yang Anda katakan. Yang di dalam hadis itu tidak wajib mandi kecuali dengan sebab keluar mani. Itu kata orang Ansar. Kalau katanya seorang Muhajirin, enggak. Begitu ketemu mandi. Nah, kan gitu ya. Tetapi sudah jelas tadi tuh. Ada apa? Indikatornya. Yang namanya terjadi apa? Hubungan intim. Mau keluar nggak mau keluar, yang penting udah terjadi. Gitu kan? Nah, ini kan apa perdebatan nih. Ansar bilang mau nggak apa-apa. Kalau nggak keluar air mani, nggak mandi. Kata Muhajirin nggak bisa mandi. Nah kan gitu. Ya kan jadi apa ya? Tegang nih gitu. Kemudian apa? Bal iza khalata ini artinya apa? Nyampur. Ai jama'a. Idza jama'a, apabila dia menjima seseorang, suami laki-laki menjima, faqad wajabal ghuslu, maka wajib itu yang namanya mandi janabah. Qala, si Abu Burdah ini berkata, jadi dikatakan wajabal ghuslu ini kan nggak dijelasin sama adanya keluar atau tidak, sama adanya keluar air mani atau tidak, nggak dijelasin kok. Wajib mandi. Lalu Abu Musa al-Asy'ari lihat pada ribut begitu kan, nggak enak kan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Ya yang diributin mandi doang kan gitu. Udah diem, tenang. Ya, saya akan kasih solusi. Apa di fa'ana ushfikum atau ashfikum. Ashfikum itu ngeringanin. Artinya apa? Kalau ringan berarti kan ada solusi kan? Kalau ada solusi berarti nggak bertengkar. Selesai berarti kan udah. Saya akan berikan keringanan. Saya akan kasih solusi kepada Anda mengenai perkara yang kamu perdebatan yang nggak habis-habis ini. Ya, urusannya jima mandi. Nah, udah. Min zalika, ya, dari apa? Dari perselisihan dan pertengkaran di dalam memahami makna hadis tentang masalah mandi atau tidak mandi. Itu kan niza namanya. Apa niza? Niza pertengkaran ya, perselisihan niza. Terjadi perselisihan. Saya kasih solusi min zalika daripada apa? Perselisihan tersebut. Fakumtu, saya bergegas, kemudian saya pergi, fasta'zantu ala Aisyah, lalu saya mohon izin kepada Siti Aisyah, zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummul mu'minin. Fa'uzina li. Nah, jadi dia minta izin dulu nih. Siapa? Abi Musa al-Asy'ari untuk ketemu sama siapa? Sama Siti Aisyah. Siti Aisyah perempuan, ya, tapi dia udah jadi mufti. Jadi mufti. Kalau kita kan di atas MUI ini, dia mufti. Kemudian diizinkan oleh keluarga, ya, yang dekat dengan Siti Aisyah, kalau gitu silakan masuk, udah dikasih izin. Fakultu laha. Lalu setelah diizinkan dia masuk atau bertemu, bisa saja nggak berarti masuk, diizinkan untuk bertemu. Lalu diizinkan ketemu, ya ummah. Ya ummah itu artinya ya ummi. Ya. Ini ummah ini bukan apa? Nida lin nadbah, bukan. Karena apa? Nggak pantas. Karena nadbah itu kalau seandainya ibu yang kita panggil adalah ibu kandung. Ini kan bukan ibu kandung. Siti Aisyah kan bukan ibunya Abu Musa al-Asy'ari, ya kan?
Masih dibilang, oh ibu. Urusan bukan ibu gua, apa namanya? Oh, lu bukan anak gua, mau ibu kan gitu ya. Nanti dijelaskan nih. Nah, karena ini kan posisi siapa nih? Ini posisi Siti Aisyah kan luar biasa kan? Nah, baik. Jadi ya asalnya itu ya ummah, asalnya dari ya umi. Al alif ma itu kan, ummah ada alif kan, harus kan pakai ya. Alif itu adalah badal, ya, dari apa? Min ya mutakallim, ya, umi. Ya kan mutakallim tuh umi, ya. Saya ibuku, ya-nya itu jadi ku kan, mutakallim kan, gitu. Jadi bukan linadbah. Au ya umma al mu'minin. Nah, di dalam lafaz, nah ini berarti ada syak di dalam riwayat hadis. Ada yang menjelaskan bukannya ya ummah tapi ya ummal mu'minin. Wahai ibu kaum mukminin. Ini lebih tepat. Ya. Lebih tepat. Inni uridu an as'alaka. Sesungguhnya saya, siapa ini yang mau nanya nih? Abi Musa al-Asy'ari. Saya mau nanya nih, Bun, kalau bahasa kekinian lah gitu ya. Kalau Bun itu kan sama siapa aja kan? Ya, sama bini orang yang udah kita kenal kan? Karena anaknya sering manggil Bunda, kita manggil latah juga, Bun juga kan gitu. Padahal bukan bini kita, bukan ibu kita kan? Bun gitu. Ini uridu an asal ke saya ini sebenarnya pengen nanya sama Bunda. An syai'in akan sesuatu permasalahan yang dipersengketakan oleh kaum muhajirin dan kaum ansor. Saya ingin mendapatkan jawaban agar supaya saya kembali bisa menjadikan jawaban ini solusi sehingga tidak lagi terjadi pertengkaran dan perselisihan di antara mereka. Ini nanti bisa main golok-golokan ini. Kan gitu ya. Lalu siapa lo ansor, lalu kan muhajirin datang dari jauh numpang, kan gak lucu. Ini kan masalah ilmu. Ya, siapa kira-kira yang bisa memberikan jawaban? Tanya. Oh iya, Siti Aisyah. Walaupun dengan istrinya Rasulullah. Jadi dalam ilmu itu nggak ada beda laki sama perempuan. Ya, ilmu itu kapasitasnya bukan hanya untuk laki-laki saja. Perempuan pun harus mengerti. Ini kan permasalahan ini seperti permasalahan yang tiap hari terjadi kan gitu ya. Yang namanya orang suami istri kan pasti ada ada pergaulan, ada hubungan dan begitu. Yang kedua-duanya harus ngerti. Jadi ilmu itu tidak harus mufti itu nggak harus harus laki-laki. Kan gitu ya. Kalau dia ada ilmunya maupun boleh kita tanya pintar. Ya, tanya. Ya, apa nih hukumnya kan gitu ya. Baik. Jadi ini kan hadis ini juga memberikan semacam satu motivasi. Di zamannya Rasulullah SAW itu sudah begitu luar biasa membangun ilmu terhadap para wanita. Termasuknya adalah istrinya Rasulullah SAW. Jadi bukan di dapur mulu Siti Aisyah ini, bukan. Ya, bisa dia sebagai seorang dosen, bisa dia sebagai seorang mufti. Hanya. Tetapi wa inni astahyiki. Nah, tuh. Si Abi Musa al-Asy'ari sebenarnya saya mau nanya, Bun, tapi saya malu sama Bun gitu ya, sama Bunda. Faqalat, apa katanya Siti Aisyah? La tastahi, janganlah kamu malu. Antas alani, untuk menanyakan sesuatu kepadaku, amma kunta, terhadap apa yang menjadi problematik. Kunta itu ya sailan, sehingga kamu membutuhkan untuk bertanya terhadap permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi. Nah tadi diantaranya adalah perkara antara dua
kubu, dua kelompok Muhajirin dan Ansor. Jadi kalau memang ada yang urgent sifatnya, tanya sama saya. Tapi ingat, bukannya Siti Aisyah nggak mampu menjawab. Bukannya nggak mampu menjawab. Karena dia mengatakan berani tanya, berarti kan dia mampu untuk menjawab. Ketika Rasulullah SAW ada di sampingnya, kira-kira pantas nggak duluin? Ini ada ketuanya, ketua MUI nih. Ini sekretarisnya. Ada orang nanya sama sekretarisnya, tenang aja, ntar gua wakilin ketua nih, gua yang jawab. Enggak begitu, suruh ketua yang jawab. Ya, emang apa? Gedean amplopnya apa? Nah itu kan nggak adab, kurang adab. Kalau masih ada yang lebih berhak, yang lebih pantas, serahin. Nah kalau sekarang kan kebanyakan mufti, ya mufti ini cuma satu orangnya, tapi yang jawab sampai 1000. Nggak tahu anggota, tapi bukan yang jawab itu. Ya, makanya terjadi masalah itu pecah belah. Ya, ini kan namanya adab orang berilmu. Orang yang berilmu itu ada adab. Bukan berarti Siti Aisyah itu membiarkan, itu cuman ngenakin doang, suruh nanya. Buktinya itu nanya lagi sama Rasul kan gitu. Ya enggak gitu, memang sepantasnya nanya kepada Rasul kan, dia masih ada. Dan dia ada di tengah-tengahnya Rasul waktu ditanya oleh siapa? Abu Musa al-Asy'ari, masa kita nyelancang? Gimana? Kan kalau kita ini ada kan gitu, gimana guru? Kan kalau orang Jawa kan gimana guru kan gitu ya. Piye Gus? Kan gitu. Serahin. Walaupun kita sebenarnya bisa jawab. Ada yang lebih pantas, kasih dia. Coba ente bayar deh, ente nanya deh, ntar ane kasih amplopnya. Enggak apa-apa, ente jawab. Ya. Ini kan adab namanya itu. Begitu caranya adab ilmu. Jangan main serobot-serobotan, giliran jawab main serobotan kan gitu. Ya, tanpa melihat kepada akhlak. Ini Siti Aisyah itu ngajarin tuh. Bagaimana caranya? Ketika ada orang bertanya, di sini ada apa? Ada orang juga yang bisa menjawab. Harus dilihat tuh. Harus kita lihat, pertimbangkan. Jangan jawab aja. Kalau ada yang masih berhak, udah. Dia lebih pantas. Kasih Rasulullah, maksudnya begitu. Ya. Ini kan bagus. Ya. Karena begini, jangan sampai ada perselisihan. Karena kan kalau kita bilang ente udah tabayun apa belum, gitu, nanya permasalahan yang nggak puas dia untuk. Karena apa? Nggak selalu orang itu yang diberikan jawaban itu memuaskan. Memuaskan. Sehingga apa? Tadi ada koridor-koridornya di dalam apa? Di dalam penyampaian yang namanya fatwa tadi. Harus ada apa? Harus dia kuat di dalam mempertimbangkan masalah yang dipertanyakan. Harus kuat. Kalau tidak, maka dia akan apa? Pertama, yang gak enak ngambang. Ini nggak ke atas, nggak ke bawah nih jawaban, gimana? Dia mau mengerti tapi nggak tegas. Ya. Jadi harus tuntas. Sekali dijawab, besok orang tuh nggak perlu ribut lagi. Ini berkali-kali kita jawab, ribut tiap hari terus, berjalan terus ribut. Kan netizen begitu kan? Kenapa? Kebanyakan mufti, saya katakan tadi. Ini mufti dari sono lain, semuanya jadi mufti. Maka kira-kira kalau memang kita bukan yang memiliki otoritas ya untuk menjawab pertanyaan itu, mendingan apa? Sukut. As-sukutu aula. Diam itu lebih utama. Jadi paling tidak bertambah gaduh. Padahal masalah itu sepele seujung kuku. Karena tadi ada jawaban yang macam, maka terjadilah multi tafsir. Wah, maksud begini nih Gus. Yang sana enggak gitu Yai. Oh, enggak begini Gus. Udah, akhirnya semuanya enggak ada yang kena tuh. Ribut aja. Ya. Adabnya begitu. Ya. Kemudian setelahnya apa? Faqalat la tastahi an tas'alani amma kunta sa'ilan. Apa yang kamu angan? Apa kalau seandainya kamu bertanya kepadaku,
tentang masalah yang kamu tidak mengerti, ya, anhu itu masalah tadi yang kamu nggak mengerti. Jadi latas tahi antas alani ummaka. Nah, harusnya begitu. Jangan malu kamu untuk bertanya kepada ibu kamu, gitu. Ini kan seakan-akan dia mengaku ini ibu, oke? Nah, tetapi dijelaskan, apakah ibu dalam konteks bahasa ini memang mutlak boleh kita katakan ibu, atau memerlukan penafsiran, sehingga kita nggak salah di dalam menyebutkan kata-kata ibu dengan etikot kita. Oh, ini ibu gue, nggak boleh, karena memang bukan ibu kita. Siti Aisyah itu ibu bagi semua kaum mukminin. Jadi bukan ibunya Abu Musa aja, ibunya kita juga. Ya. Allati, nah maka dikatakan, ingat wahai Abu Musa, bahwa yang kamu tanyakan itu adalah ummi, yang kamu maksud adalah ibu kamu yang melahirkan, ai ummaka allati waladatka. Ya, ibu yang sebenarnya, ya, bagi kamu itu adalah ibu yang telah melahirkan kamu. Itu harus kamu ingat. Ibu sebenarnya bagi kamu ialah ibu yang telah melahirkan kamu. Nah, itu dia. Ibu nasab nih namanya. Fadhal. Silakan Gus. Ya. Jadi ibunya ibu, bukannya ibu abah nih. Bukannya ibu nisbi nih. Tapi ini ibu nisbi namanya nasab. Karena dia yang melahirkan. Ini kan bukan Siti Aisyah, kan bukan ibu nisbah. Apa? Sehingga apa? Dijelaskan dulu sama Siti Aisyah. Jadi jangan salah di dalam memandang atau mengartikan, ya, panggilan kamu terhadap saya. Jadi saya ini sebenarnya bukan ibu kamu, gitu ya. Ibu dalam kati nasab. Karena udah dijelaskan tuh. Fa innama ana, dan sesungguhnya saya itu hanyalah ummuka, hanyalah. Nah coba, kalau ada isbat dan ada nafyi, kan udah dijelaskan tadi, diisbatkan ibu kamu adalah yang melahirkan kamu. Kalau saya, sesungguhnya saya ini adalah ibu kamu, berarti harus ada yang diartikan. Makna ini, tafsirnya ini nggak ada nih. Nah disitulah perlu kita membaca lagi itu, ya. Ai bimana wa ummu jami'il mu'minina, ai bimana apa? Ana ummuka bimanzilati walidatika. Saya ini ibu kamu sama posisinya, gitu ya. Seperti saya ini sama posisinya seperti ibu kamu. Bukan berarti ibu beneran dong. Posisi manzilah, bukan makanan nih, manzilah. Ya. Apa? Ai fil ihtiram, untuk dihormatin. Ya, untuk dihormatin. Wa adamil haya, dan nggak perlu malu ketika ada apa? Permasalahan yang ingin dipertanyakan, jangan malu. Kan al haya'u minal iman, bun, kan gitu ya. Akhirnya goblok terus, mau nanya nggak jadi, malu, nanya nggak jadi, malu, ya. Akhirnya udah goblok terus udah. Jadi al haya'u minal iman ada tempatnya, ya. Kalau orang timur kan begitu, hayanya kegedean, tapi imannya kependekan, ya. Nah ini jadi apa? Kita ini ketinggalan terus karena apa? Karena lebih mengamalkan hadis al haya'u minal iman. Ya, giliran korupsi nggak ada yang malu tuh. Hilang gimana imannya nggak tahu. Nah, jadi silakan kamu pertanyakan hal-hal yang menyangkut dengan permasalahan hukum. Jangan malu-malu. Saya ini adalah ibumu juga, gitu kan. Guru kan begitu. Ayo nak, jangan malu nak. Nah, kan kalau anak-anak TK kan, doktrin lah supaya apa? Agar menjadi apa ya? Orang itu tidak sungkan. Karena kalau dia mau bertanya ada sesuatu sungkan, ini pasti didang unek-unek ini jadi berat. Gimana mau nanya nggak jadi, ada stres. Nah karena stres kena omikron dah.
Kan repot kita. Ya. Lalu apa dikatakan? Qultu fama yujibul ghusla. Baru dah tuh, udah dikasih pintu oleh Siti Aisyah. Sekarang ditanya, fama yujibul ghuslu. Apa fama yujibul ghusla? Apakah sesuatu yang mewajibkan untuk orang itu melakukan mandi janabah? Wahai Ummul Mukminin, qalat alal khabiri. Ummul Mukminin hal bimujarradid dukhul ambil inzal. Apakah yang menyebabkan orang itu mandi? Apakah sekedar enak-enak aja? Apa harus harus keluar juga kan gitu ya? Ini pertanyaannya nih. Siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Qalat Siti Aisyah berkata, alal khabiri ay alal alimi saqatta. Nah, kalau tanyaan itu nih sama orang alim nih, khabir itu artinya orang alim. Saqatta ay sadaqta, kebenaran nih kamu ketemu. Maksudnya Rasulullah. Kalau nggak ada Rasulullah kan berarti Siti Aisyah yang jawab. Nah, kan? Jadi kita begitu. Ini kan trik nih namanya, ngenakin orang tuh. Ngenakin orang dulu. Yang penting dia enak aja dulu, ya. Ntar bagaimana terserah nanti. Ya, ujung-ujungnya kayak apa kita. Yang penting udah ngenakin dulu. Jadi kan dia merasa apa tadi? Long. Berarti saya ketemu nih jalannya untuk mendapatkan jawaban. Dan ternyata memang luar biasa. Yang dihadapi itu bukan siapa-siapa. Yang dihadapi adalah Rasulullah SAW. Wow, Abu Musa al-Asy'ari, tahu nggak ente? Ya, ente ini udah ketemu sama orang hebat, orang alim, khabir itu alim. Iya, jelas lah. Di sini artinya apa? Kalau ada orang tuh si istri itu harusnya muji suaminya. Malah mau diinjak-injak tuh suaminya. Udah duitnya pelit kalau gitu ya. Ini harus enak atau tidak enak tuh rumah tangga harus kelihatan enak kan gitu ya. Nah, itu Siti Aisyah tuh gitu. Makanya orang pada yang lain-lain suka ngiri sama Siti Aisyah. Kan gitu ya. Karena Siti Aisyah tuh pinter ngambil hatinya Rasul. Ya toh. Jadi banyak penggemarnya dia, subscribe-nya banyak dia. Kalau sekarang tuh subscribe-nya banyak pasti. Tinggal yang lain kan ya maklum lebih tua kan. Jadi cara pandangnya juga lebih kolot. Kalau Siti Aisyah ini udah orang yang milenial lah gitu ya, bisa menghibur sampai suami. Baik. Nah itu kan harus begitu tuh, dipuja. Oh, nggak salah ente ketemu nih orang alim. Ya alim suaminya maksudnya, yaitu Rasulullah SAW. Saqatta ay sadabta khabiran aliman bihaqiqati ma sa'alta. Abu Musa, kamu sekarang udah tepat ketemu ya, kebenaran ketemu sama orang yang alim ya, yang yang khabir dengan hakikat yang kamu akan pertanyakan di dalam masalah kamu tersebut. Lalu apa? Qala Rasulullah SAW. Yang jawab Siti Aisyah apa Rasul? Rasul yang jawab, bukan Siti Aisyah. Walaupun Siti Aisyah katakan, udah tanya sama saya, jangan malu-malu kan gitu ya. Tapi kan ada Rasul, masa kita yang jawab? Kalau ada Gus Yarson jenengan yang jawab, bisa saya keplak palanya. Suruh Gus Yarson yang Gus Yai itu yang jawab. Jadi jangan wakilin. Jadi biarlah mufti ini atur dulu gitu ya. Kecuali ini muftinya lagi di belakang itu lagi nyapu. Nah ini ada nih nggak bisa jawab, udah jawab aja. Biar jangan lama-lama orang tinggal di situ. Kenapa? Tehnya nanti kebanyakan. Habis ngeteh ngopi. Wah repot kelamaan Gus. Ya udah jawab langsung pulang gitu ya. Tapi emang orang yang memiliki apa tadi? Kompeten di dalam menjawab pertanyaan tadi di dalam permasalahan yang dihadapi oleh si Abu Musa tuh. Idza jalasa baina syu'abiha, idza jalasa yaitu ay ar-rajulu, idza jalasa ar-rajulu ay bimana az-zawju, ya bimana az-zawji, baina syu'abiha ay baina syu'abi imra'atihi. Kalau seandainya ada suami yang telah siap di atas gitu ya istrinya, itu maksudnya begitu ya. Wa masal khitanu, lalu bertemulah. Nah ini dia, bertemulah khitan. Khitan itu artinya apa? Sunatan. Khitani wa masal khitanu, dan apa? Bersentuh
kedua khitan tersebut al-khitana. Nah, kalau apa tadi sunatan itu, tempat sunat tadi itu ketemu dengan tempat sunat yang lainnya, maksudnya apa? Pitalnya si suami dengan pitalnya si istri itu udah ketemu, faqad wajaba al-ghuslu, maka wajib bagi apa? Bagi keduanya. Di dalam hadis ini enggak disebutkan nih faqad wajaba, wajaba ala siapa? Kedua-duanya. Kalau di dalam riwayat tadi wajabat alaihi. Perhatiin tuh coba lafaz hadis beda-beda. Kalau alaihi kan cuma atas lakinya doang, bini enggak. Harusnya wajaba alaihi mah. Ya. Itu disitulah mainnya bahasa tadi. Kalau di sini wajaba ai kullin minhuma gitu ya. Al-ghuslu. Massa. Tadi udah al-khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghuslu. Qala ulama maknahu ghayyabat ay ghayyabta zakaraka fi farjiha. Jadi bukan hanya sekedar makna apa zahir daripada hadis. Kalau hadis cuma ketemu doang nempel udah. Gitu kan? Padahal maknanya kalau ghusl itu menentukan apakah ketemu atau masuk. Ulama mengatakan ai iza ghayyabta zakaraka. Kalau kamu masukkan ghayyabta artinya apa? Kamu masukkan sebahagian dikit daripada kemaluan kamu. Itu lebih tegas lagi, ya. Fi farjiha, yaitu di dalam apa? Kemaluan istri kamu. Walaisal murad haqiqatal mas. Bukan yang dimaksud, ya. Di dalam lafaz hadis ini hanya sekedar apa? Ketemu, dempet, ngusap doang ciong, nggak lewat. Ya nggak asik. Ya? Masih cuma lewat doang basah kita yang bener aja. Ya kan nggak adil. Wa dzalika anna khitanal mar'a fi 'ala al-farji la yamassuhu adh-dhakaru fil jima'. Jadi nggak mungkin. Nah ini itulah ulama ini kadang-kadang memang agak sedikit rinci. Nggak mungkin khitannya apa? Khitannya perempuan itu ada di atas. Bagaimana ketemunya? Kan gitu ya. Nggak bisa. Nggak mungkin ketemu. Ya harus ada apa? Harus ada tadi tuh apa? Al-jahdu. Al-jahdu apa tadi? Berupaya itu ya. Ay haraka bil quwwah, digerakkannya dengan apa tadi? Dengan tenaga, ya. Bukannya diem ya gitu ya. Nungguin angin apa namanya? Nungguin angin ribut datang, nggak mungkin. Ya harus ada upaya gitu. Nah, ini kan jelas nih hadis ini jadinya. Kalau kita maknakan tadi iza massa al-khitanu al-khitana wajabal ghuslu. Kalau kita ngikutin hadis tapi kita nggak ngerti maknanya, ketemu doang mandi, mau apaan kita embuk lama-lama. Iya kan? Ketemu mandi lagi. Lu nggak asik. Ya. Sehari bisa 10 kali ketemu kan? Wong nggak keluar-keluar gimana? Berarti apa? Tenaga itu nggak akan kurang kan? Berarti ada yang kurang berarti sini, kurang jamu. Jadi mengartikan hadis jangan lihat zahirnya. Jangan lihat zahir. Kita harus melihat pada konteks apa sih ini? Ini multi tafsir apa enggak nih? Karena nggak mungkin Rasulullah menjelaskan hanya sekedar ketemu saja. Oh ternyata ulama nggak begitu. Kita dari aspek kondisi alat kelaminnya dijelasin sama ulama. Mana mungkin kalau cuman ketemu doang, nggak mungkin lah, kan gitu. Karena di dalam mungkin ketemunya, buka hording dulu, baru bisa ketemu. Assalamualaikum, buka, baru kelihatan. Wah nggak apa cuman di depan pintu gitu gimana ketemu? Nggak mungkin. Masa wajib mandi? Itu. Nah ini perlu yang namanya apa? Kita itu melihat kepada tafsir hadis. Tafsir hadisnya apa sih? Kaji lagi, nyari lagi ya. Jadi jangan sampai sebatas lafaz tadi. Nah kalau kita baca matan doang, kita nggak baca syarahnya, nggak melihat kepada apa istilahnya para fuqaha. Fuqaha itu lebih sadis jelasinnya, lebih sadis. Kalau ngajar ibu-ibu kadang-kadang bingung kita. Dia mau buru-buru pulang.
gitu. Ini yang paling gak enak ngajar yang begini nih Gus. Untuk laki-laki, sabaran dikit. Sehingga kita jangan sampai apa? Jangan sampai salah di dalam mengartikan hadis. Hadis itu sebenarnya pelik, tetapi gampang. Lebih apa? Lebih susah hukum yang berkaitan dengan masalah usul nih. Usul sama fikih, oh itu ribet banget, puyeng. Karena banyak apa? Banyak marojinya yang harus kita apa? Yang harus kita eksplor gitu. Tapi kalau ini enggak, tinggal bahasa atau pandangan daripada ulama mengenai hadis ini. Hadis ini kan nggak mungkin banyak nih. Hadis kalau apa sih? Cuman berapa kitab. Ah, kita lihat tuh syarahnya. Mana hadis ini yang lebih muyulnya, kecenderungannya itu membahas tentang apa? Tentang fikihnya. Nah, itu dia. Kita cari tuh, baca, murojaah lagi. Insya Allah ketemu. Ya untung Imam Nawawi ini syarah Muslim itu adalah bahagian daripada ulama yang mempunyai dua kriteria. Dia adalah seorang muhadis dan dia juga seorang faqih. Jadi lebih enak. Makanya laku. Muslim itu, apa, kitab Muslim itu menjadi salah satu apa? Menjadi salah satu kitab fenomenal di dalam apa? Di dalam maroji untuk mengumpulkan bahan-bahan ilmiah. Karena dia sekaligus bisa dua pandangan. Tapi kebanyakan di dalam mazhab Imam Syafi'i, karena Imam Nawawi ini adalah termasuk adalah ashabul wujudi dalam mazhab Imam Syafi'i minal mutaakhirin. Ya. Baik, hadis yang terakhir, hadis yang sebelum bab, karena nanti ada babul wudu. Ya. Qala hadatsana Harun ibnu Ma'rufin al-Marwazi al-Baghdadi wa Harun ibnu Sa'idin al-Aili at-Tamimi. Coba nama yang sama, ketika nisbahnya kita tidak apa? Enggak hafal. Nisbah dua nih sama toh? Harun satu, Harun ibn Ma'ruf, bukan nama Amin Ma'ruf nih, Harun ibn Ma'ruf wa Harun ibn Sa'id. Dilepas nih duanya, Ma'rufnya dilepas, Sa'idnya dilepas, dua-duanya Harun. Kalau kita salah mengambil riwayat, maka itu akan berbahaya apa hadis ini. Jadi Imam Muslim itu begitu apa teliti di dalam apa pengambilan riwayat. Ini namanya dua sama disebutkan. Nah coba kalau kita nggak apal nisbah, ya fulannya nih, fulan bin fulan, ini yang mana nih? Harun Ma'ruf, ya apa Ma'ruf Sa'id? Kalau kita bingung kita nih. Padahal dua-duanya adalah gurunya, ya. Jadi apa? Ma'ruf, Harun ibn Ma'ruf al-Marwazi al-Baghdadi. Itu yang pertama. Yang keduanya Harun ibn Sa'id al-Aili at-Tamimi. Jadi Bani Tamim. Qala haddatsana Abdullah ibn Wahbin. Qala akhbarani ya Iyad ibnu Abdillah al-Fihri al-Qurashi al-Madani. Kita seringkali dapat penjelasan masalah ruwat, yaitu para perawi hadis di dalam kitab Muslim. Itu lihat di dalam kitab Imam Bukhari, mujma' para ruwatnya itu adalah min ahlil adalah, min ahli thiqah, min ahlil mutqin, kan gitu ya. Walaupun banyak yang nuding, ada juga yang nuding, tapi tudingan itu nggak berlaku, nggak dianggap. Di dalam masalah riwayat Imam Muslim itu lebih banyak yang menuding dan yang menilai, dan orang-orang hebat semua yang menilai, seperti Yahya bin Ma'in, Ali Al-Madini, gurunya Imam Bukhari dan juga gurunya Imam Muslim. Ini si Iyad Ibnu Abdillah ini termasuk orang yang dipertentangkan di dalam kredibilitas riwayatnya. Berarti apa? Enggak semua rijalnya Muslim itu aman dari tudingan dan persengketaan di antara para ulama jarh wa ta'dil. Itu menarik. Tetapi ingat, di dalam masalah riwayatnya Iyad ibn Abdillah ini tidak mutlak semuanya sepakat.
bahwa ini orang dianggap apa? Lemah. Jadi ada yang nilai thiqah, ada yang nilai hayyin, ada yang menilai munkar gitu ya. Tapi ada juga kan yang mempercayai akan apa? Kredibilitasnya si Iyad ibn Abdillah. Artinya apa? Dia dipertentangkan. Tapi kalau dipertentangkan itu biasanya apa? Ghair mahfuz. Menjadi nggak kuat riwayatnya. Bukan matan ini, bukan. Tapi riwayatnya. Nah, kita harus melihat posisinya riwayatnya Iyad ibn Abdullah itu kenapa? Sebagai apa? Ini ingat, harus kita perhatikan. Itulah hebatnya siapa? Imam Muslim. Riwayatnya Iyad ibn Abdullah itu hanya sebagai backup, bukannya sebagai apa? Fungsi backup dia. Fungsinya itu udah tadi, yang lebih dahulu tuh, yang nggak disebutkan sih Iyad ibn Abdullah. Karena itulah dia sebagai backup atau mutabaah, nggak berlaku mutabaahnya. Kenapa? Yang mutaba'ah itu harus yang sejajar atau yang lebih kuat. Masa yang backup nih loyo, bagaimana kita bisa menang? Kita punya pasukan 3, harusnya yang backup 6 dong. Nah ini yang backup cuma 2, yang 2 loyo semua, ya percuma, yang backup saya mendingan pulang. Kan gitu. Nah, hadis begitu juga. Kalau mutaba'ahnya itu lebih lemah dari mutabi, maka nggak dianggap. Jadi bagaimana nih riwayat si Iyad tidak merubah, ya, menggeser posisinya siapa? Riwayatnya Imam Muslim. Ya, jadi nggak jadi down juga, enggak. Itu hebatnya orang apa? Iya, iya, buat apa? Tambahan gitu, buat tambahan. Nah, jadi trik muhadis Imam Muslim ini memang luar biasa. Ya. Jadi ada orang yang salah, enggak semua katanya Imam Muslim itu meriwayatkan hadis itu sahih. Benar. Yang enggak sahih itu karena bukan hadisnya tadi, bukan matannya, tapi rawinya. Menjadi apa? Menjadi turun tuh nilainya. Mungkin dari hasan menjadi dhaif, jadi sahih menjadi hasan. Masalah seperti itu. Tetapi bukan berarti kita harus menilai semuanya atau kebanyakan atau hadis itu saja tanpa kita melihat dan mengoreksi daripada riwayat yang lainnya. Wong itu udah diriwayatin di atas, mau ngapain? Ya, jadi udah cukup satu riwayat tadi, itu udah cukup. Hanya dia punya lagi riwayat. Walaupun tadi riwayatnya dhaif dari sisi siapa nih? Dari sisi rawinya, bukan dari sisi matannya, ya. Jadi itu dia sah-sah saja tuh. Ya, sah saja. An Jabir ibn Abdullah an Ummi Kulsum an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna rajulan itu tadi siapa nih sebenarnya? Abu Musa al-Asy'ari, ya. Tapi kisahnya berbeda kan? Karena rawinya beda. Ani rajuli yujami'u, tentang hukumnya bagi si laki-laki ini atau si suami, yujami'u ay yuwati'u ahlahu ay imra'atahu summa yuksilu. Apa yuksilu? Kasal. Apa kasal? Hah? Males. Bukan males, ay naza'ah. Yuksilu naza'ah, cabut tuh. Nyabut. Ya. Dia lagi jim. Kan kemarin ada itu kisahnya si siapa? Si hadis yang pertama Malik ya, siapa tuh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bani Salamah. Hadis yang kemarin itu ada siapa tadi? Hunayf ibn Miswar ibn Makhramah, ya. Miswar ibn Makhramah. Jadi ketika terjadi pada Bani Salim tuh, siapa nih orangnya nih? Ini kan disebutin nih.
Atban namanya ya. Atban ibn Malik ibn Amr. Atban ibn Malik ibn Amr ini yang pernah nih terjadi. Ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya diteriak-teriak, Atban kan gitu ya. Ini Rasulullah yang teriak-teriak, kebingungan. Nah dia lagi sama istrinya nih, sampai gak keburu, nggak keburu, karena denger Rasulullah suaranya keras gitu, nggak jadi, langsung plus lompat itu kainnya masih merorot gitu di depan Rasulullah, nggak beres gitu. Ajal tuh kah gitu ya. Oh kalau gitu saya biar membuat anda tergesa-gesa kan gitu ya. Rasulullah maklumin. Itu yang terjadi itu. Tapi kalau di sini hadis yang ditanyakan itu oleh siapa nih? Abu Musa al-Asy'ari kan? Abu Musa al-Asy'ari. Kalau seandainya si suami tadi melakukan hubungan intim kepada istrinya, kemudian dia nggak jadi nih, nggak terjadi, ya, keluar airnya gitu, sperma, karena keburu dicabut, gitu. Ya dengan sesuatu hal bisa saja, mungkin ada orang teriakin maling, kaget ya, lompat, gitu. Ya atau kebakaran ya. Ini yang kebakar nyamuk, bakar nyamuk, tahu ya, bakar obat nyamuk maksudnya gitu. Nah, summa yuksilu ay summa yanzi'u walam yanzil almani dha'fan kana au dafqan, sama adanya keluarnya itu karena apa? Lemah, atau keluarnya itu karena kenceng gitu, nembak kalau bahasa ya, bahasa kitanya itu nembak. Mau keluar lemah, mau keluar kenceng, tapi ini kan enggak keluar. Yaksilu itu bagaimana? Yan'azilu au yanza'u. Yan'azilu itu artinya dipinggirin gitu ya, jadi kagak jadi. Dipinggirin aja udah, biar parkir di samping parkirnya. Ya. Kalau ini apa? Yanza'u, dicabut. Kemudian hal alaihima al-ghuslu, baru sekarang nih. Ketemu enggak kalimat alaihima? Tapi hadisnya dhaif karena sisi dia. Tapi makna-makna yang tadi itu bukan berarti dia itu harus kita gunakan dengan alaihima ini, enggak perlu, karena mafhumnya kata-kata jamaah. Jamaah kan artinya dua belah pihak ya. Qotala, coba kata-kata qotala di dalam Al-Quran itu pasti dari dua belah pihak, pasti dari kedua belah pihak, kecuali kalau qotala itu dalam makna pembunuhan, bukannya peperangan. Man qotala mu'minan muta'ammidan qotala, tapi nggak ada urusan ini sama masalah jihad. Coba kalau yang menjelaskan apa kata-kata jihad di dalam ayat, nggak ada dikatakan qotala, pasti qotala, qatalu ya, qatilul musyrikina kafah. Kejam banget itu. Tapi itu bahasa. Apa mungkin akan terjadi peperangan kalau cuman dari sebelah pihak? Pun pisang kita tebas-tebasin kan mungkin. Mesti kan ada dari kedua belah pihak. Ya kan? Nah, dengan persyaratan. Ya. Kalau apa? Kalau dia memulai, ya, itu ada ayat yang menyebutkan di dalam apa? Di dalam masalah jihad, kalau dia telah memulai ya dengan peperangan, faqataluhum, maka kita juga harus perangin dia. Faqatiluhum, perangin dia. Kalau sudah dimulai, tapi kalau nggak mulai boleh? Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh kan? Jamaah. Masih kita sendiri sih jamaah apa? Jamaah takdim. Ya, jamaah itu kan harus ada dua pelaku kan? Ya, ada dua pelaku. Kalau begitu bukan berarti pelaku laki saja dong. Baik itu fa'il atau maf'ul sama-sama diberlakukan wajib mandi. Maka itu dikatakan jamaah.
Ya, karena nggak mungkin dikatakan jamaah ngumpulin duit, ya nggak mungkin. Disitulah bahasa mempunyai peran, ya, fungsi bahasa itu, sehingga apa? Kita nggak perlu untuk menambah tadi pahal alaihimah, kan gitu ya. Itu jamaahnya itu alaihimah. Berarti kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan, maka wajib mandi. Maka dikatakan di situ, dijelaskan hal alaihima al-ghuslu wa Aisyatu jalisatun, sedangkan Aisyah halata kauniha jalisatan, ya, di dalam keadaan duduk, ya, di sisi siapa itu? Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la af'alu dzalika ana wa hadhihi. Aisyah, tanya disebutin saya ngelakuin sama Aisyah, enggak gitu, hormatin gitu ya, sama ini gitu. Kalau masih kita sama ini nih bini maksudnya, ya, sesungguhnya saya ada la af'alu, sungguh saya melakukan hal tersebut. Artinya apa aja maknanya? Jama'tuha, saya melakukan jima sama siapa? Ana wa hadhi, saya dan istri saya nih. Lalu apa? Nagtasilu, naktasilu, kami mandi berdua. Berarti apa? Bukan hanya Rasul yang mandi, tapi juga Siti. Jadi ini akan mempertegas daripada lapas yang tadi yang sifatnya mauhum, ya enggak jelas gitu, mauhum, ya, multi tafsir kalau bahasa, ya, Mahfud MD, multi tafsir. Nah, jadi ini kan dengan dengan penjelasan itu, coba kita lihat tahapan orang baca hadis. Dari yang remeng-remeng sama sekali kita nggak kebayangan, nanti timbul lagi lafaz yang akan membuka tabir, timbul lagi sampai apa? Selesai semua. Itu hadis. Makanya hadis kalau satu kita baca repot. Semua harus tuntas. Bab itu satu bab. Satu bab itu. Ini satu bab di ujung doang atau di awal doang. Ya udah nggak ketemu. Makanya nanti bikin keder orang. Ya. Dari awal kan kita udah kaji nih. Dari awal kita kaji, mulai dari nggak jelas gitu ya, kebuka dikit tabirnya gitu loh Gus, sampai apa Rasulullah menjelaskan dan ini mandi, berarti udah selesai. Jadi saya nggak memerlukan lagi multi tafsir tadi yang berbeda ya, kan ribet, kebanyakan waktu yang kita buang. Nah gitu, mendingan kita baca ya secara seksama tadi dengan memperhatikan lafaznya, lalu apa endingnya nanti di mana? Oh ketemu, udah selesai. Itu hadis begitu. Bukannya baca fikih. Ini kadang-kadang fikih kesini kontok balik lagi ke sana permasalahan. 3 lembar baru ketemu khobarnya. Kadang-kadang mubtadanya ditakhir itu. Ya, 15 lembar baru ketemu. Kan kacau. Kan itu hadis itu lebih simpel sebenarnya hadis. Cuman kita harus juga memilih nih buku apa yang lebih gampang untuk kita lebih cepat memahami gitu. Ya. Ini hadis kan banyak juga, apalagi sekarang nih yang dicetak itu lebih banyak kita paham hadis. Nah insya Allah nanti baru kita masuk ke babul wudu mimma massatuna an-naru. Wudu itu yang disebabkan karena apa? Karena kena api. Artinya apa? Daging yang kita makan dengan sebab apa? Dipanggang pakai api. Sate berarti. Ya, Imam Ahmad nih. Ya, kalau kita mah nggak apa-apa, nggak kena wudu. Demikian saudara-saudara sekalian, ya, paham semua insyaallah, nggak ada masalah. Okay. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna ya Allah min ibadikas shalihin wa minal ulama'ikal amilin wal mukhlisin qurril muhajjalin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa asatizatina wa liman awsana wa liman ahsana ilaina innaka antal ghafurur rahim jawan karim ya akramal akramin. Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa fikum ya Allah li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ij'al lana min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa min kulli usrin yusra wa min kulli fahishatin sitra wa ila kulli khairin sabila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.